Shalom, selamat pagi, Amanginang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Selasa 24 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayatnya yang kelima. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Idama bangso naso tinadamhian ikon jowo mudo, jala bangso naso tumaddaho ro manaho piho alani jaho bade batam dohot alani nabadiani Israel ainunga marmuliaho dibahen. Demikian firman Tuhan. Amanginang ketika bangsa Israel mengalami keterpurukannya, mengalami kejatuhannya, ada seperti sebuah kekosongan di dalam diri bangsa tersebut. Mereka merasa tidak ada lagi harapan, mereka merasa menganggap tidak ada lagi masa depan bagi kehidupan mereka. Bahkan ada satu anggapan di bangsa-bangsa di zaman itu, di zamannya Nabi Yesaya, ketika sebuah bangsa berperang dengan bangsa yang lain, Tuhan mereka juga sedang berperang di langit. Maka ketika bangsa itu kalah, maka Allahnya juga, Tuhannya juga sedang kalah, begitu kira-kira. Jadi seolah-olah dalam kepercayaan Israel yang mengikuti kepercayaan umum pada saat itu, bahwa Allah juga sedang kalah, atau Allah gagal, atau sejenisnya begitu. Yang ini semakin membuat terpuruk lagi bangsa Israel. Mereka semakin berduka, semakin bersedih. Tetapi perikop ini mengingatkan bangsa Israel bahwa bukan keberadaan mereka yang menentukan keberadaan Tuhan. Bukan baik buruknya keadaan Israel yang menentukan keberadaan Tuhan itu sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menentukan keberadaan bangsa Israel. Maka inilah janji Tuhan kepada bangsa Israel ketika bangsa itu sudah mulai minta tolong, bangsa itu sudah mulai merengek-rengek, menangis-nangis, berdoa kepada Tuhan begitu. Di dalam keterpurukan mereka, nanti di nabi yang lain mereka digambarkan sebagai seperti tulang belulang di dalam rawa begitu, di dalam di jurang begitu, yang tidak ada lagi harapan. Tetapi ternyata Tuhan katakan, bukan keberadaanmu yang menentukan aku. Lihatlah ketika engkau turut setia di dalam hukumku, di dalam perintahku, ketika engkau tetap dekat dengan aku, maka inilah yang akan terjadi. Apa itu? Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Bukan karena hebatmu, bukan karena kehebatan militermu, bukan karena kekuatan atau kecakapanmu, kepintaranmu, dan yang lain-lain, tetapi karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau, karena Tuhan yang mengagungkan engkau. Begitu. Bagi kita yang menyebut diri sebagai Israel yang rohani, mengenang tentu kita juga
ada kalanya mengalami kejatuhan, keterpurukan seperti itu. Tapi itu bukan berarti menunjukkan bahwa Allah sedang gagal, Allah sedang tidur, Allah sedang lupa dengan kita, Allah sedang benci dengan kita, atau apapun yang lainnya. Tapi di sini diingatkan bahwa segala sesuatu yang baik yang datang kepada kita selama ini, jangan lihat sesuatu yang buruk lalu kita menyalahkan Allah, tapi ketika sesuatu yang baik kita melupakan Allah begitu. Tetapi ingatlah, ketika sesuatu yang baik datang ke dalam kehidupanmu, itu adalah dalam rangka pemeliharaan Allah. Allah lah yang telah mengagungkan engkau, Allah yang telah memberikan kesempatan kepadamu untuk merasakan ini dan mengalami itu. Dan Tuhan sanggup untuk mengangkat kita dari segala jenis kejatuhan kita, keterpurukan kita, kedukaan dan kesedihan kita. Tetapi bukan, lagi-lagi bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena pintar kita, tapi karena Tuhan memperbolehkan itu terjadi atas kita. Tuhan sendirilah yang mengagungkan kita. Jadi ketika kita ada dalam posisi baik pun, itu bukan karena kekuatan, kehebatan kita, tapi karena Allah lah yang memampukan kita, Allah yang memberikan keagungan bagi kita, Allah yang memberikan kesempatan bagi kita untuk mengalami segalanya itu. Jadi jangan pernah meninggalkan Allah, tetaplah setia kepada Tuhan Allah, Bapa kita yang Maha Kuasa, yang tetap melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa, yang mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu, akan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan segala yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau perbolehkan juga yang buruk terjadi di dalam kehidupan kami demi tujuan kebaikan kami pula. Untuk itu ya Bapa, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, untuk pekerjaan, perjalanan kami, kiranya Tuhan berkati, agar segala sesuatu yang terjadi boleh menjadi baik, kami melakukan aktivitas kami di dalam keadaan sehat, dan sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Mang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.